bersama katakan, lingkupi kami Tuhan. Katakan bisa.
terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap pusing di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari kita udah bagi berdiri. Mari sama-sama. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih? Tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembari hidupku, Engkau datang menangkan hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap pusing di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap pusing di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Angkat tanganmu sama-sama. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all.
bagaikan bunga, cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dapat erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Mari bersama-sama. Kerinduanku di hadapanmu, menjadi anak kesukaanmu Bapa. Bagaikan bunga, cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekat erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekat erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Katakan amin. Amin. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Di hari yang ke-32 ini kami boleh naik ke Gunung Sinaimu. Kau bawa kami, roh kami naik untuk melihat kemuliaan-Mu. Supaya mata kami terus tertuju hanya kepadamu di tempat yang tinggi. Kami tidak akan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Kami mau berlari terus Tuhan. 10 tahun ke depan kami terus melesat seperti burung Raja Wali. Kami tidak akan pernah turun tapi kami terus naik. Kami tidak pernah menjadi ekor tapi kami terus menjadi kepala ya Tuhan. Supaya kami boleh menarik saudara-saudara kami yang ada di bawah. Yang sedang terpuruk, yang tertidur,
Mereka sedang kehilangan arah, tanpa semangat. Mereka tidak memiliki tujuan hidup. Biar kami boleh menarik mereka naik. Sampaikan pesan-Mu bagi kami malam hari ini. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan Kau dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua. Urapi hamba-Mu ini. Kami sambut pesan-Mu malam hari ini hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, di hari yang 32 ini Tuhan membawa kita untuk kita ada di masa yaitu yang namanya masa keheningan. Sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 4. Nanti saya lanjutkan yang kemarin. Karena Mazmur 73 ini sangat penting. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang tergelincir. Bahkan sebagaimana yang tadi sore saya katakan. Justru salah satu imam kita di Jakarta sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Ini tidak main-main, saudara. Justru orang yang duduk bersama kita, bahasa roh kuat. Tapi hilang. Kenapa, saudara? Roh Kudus kasih tahu saya, tidak tahan dengan penderitaan. Hati-hati, saudara. Kalau saudara tidak memperlengkapi diri dengan penderitaan, maka engkau akan murtad. Ayat 3, sorry. Sebab kamu telah apa, saudara? Mati dan hidupmu apa? Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Hidup yang tersembunyi. Hidup yang tersembunyi ini, saudara, ini private. Saudara harus masing-masing mengalami keheningan bersama Tuhan. Sebagaimana ketika Allah menciptakan isi dunia ini, semua dalam keheningan, gelap gulita. Dan roh Allah melayang-layang. Dan di situ Allah berfirman, jadilah. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Setiap Bapak Ibu Saudara memiliki masa keheningan. Masa keheningan ini adalah masa di mana hanya antara saudara dan Allah. Hiruk pikuk dunia yang begitu ramai ini, kalau saudara memiliki masa keheningan bersama Allah, maka engkau tidak akan pernah digoyahkan. Abraham ketika dipanggil, saudara. Abraham memiliki masa itu. Tidak ada agama, tidak ada keyakinan, tidak mengerti Allah. Makanya iman Abraham itu sampai hari ini menjadi satu gambaran atau menjadi satu teladan. Tidak dihilangkan iman Abraham. Bahkan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki iman Abraham. Tahukah saudara, iman Abraham itu antara Abraham dengan Allah. Dia punya masa sendiri di mana tidak ada satu pun mengerti Allah, saudara.
Kalau saudara belajar di Mazmur 139, Allah itu selalu mengerjakan dalam masa keheningan. Di sana dikatakan bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Allah yang sudah membentuk engkau dalam kandungan ibumu. Itu di Mazmur 139. Allah itu yang membentuk buah pinggangmu. Jiwamu benar-benar menyadari, saudara. Makanya dikatakan sebab kamu telah mati. Saudara, kematian itu masa hening. Ketika seorang mengalami kematian, itu masa hening, saudara. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada antara saudara dan Allah. Kalau saudara belum mengalami masa hening, kejar. Engkau menemukan. Perjumpaan saya dengan Tuhan itu di masa hening. Elia mendapatkan penyataan Tuhan. Itu ketika di masa yang tenang. Angin yang sepoi, saudara. Dan Allah bekerja di sana. Sejak dalam kandungan ibuku aku ditentukan oleh Allah. Rasul Paulus berkata, setiap orang yang lahir baru, dia mengalami masa hening dengan Tuhan. Itu yang saya katakan bahwa iman orang Kristen itu independen. Independen itunya sendiri, itu artinya individual. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti tentang hal ini. Masa-masa di mana Bapak Ibu Saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu pribadi. Anda tidak akan dipengaruhi apapun. Ketika dulu saya belum bertobat, hiruk pikuk dunia ini mempengaruhi lifestyle kita. Kemana arah dunia? Itulah kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan Allah secara pribadi, Anda ditarik keluar. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Anda masuk kepada keheningan Allah. Anda masuk kepada hubungan pribadi. Kalau saudara belum menemukan ini, Anda mudah goyah. Maka saya nangis betul. Sebab bagaimana tadi sore saya doakan, seorang ibu. Saudara pasti tahu semua bagaimana karunia yang dia punya. Bahkan salah satu sahabatnya, karena saya mencoba mencari ibu ini kok lost contact. Saya WA, shalom ibu. Langsung saya tanya, ibu di mana? Sama seperti Allah bertanya, di mana kamu ada? Ibu di mana? Saya kehilangan domba. Padahal saya tidak tahu posisi dia bagaimana. Akhirnya teringat sahabatnya, saya telepon. Dan ternyata beberapa hari yang lalu mau telepon saya. Dan akhirnya cerita, saudara. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Saya benar-benar merasakan yang namanya kehilangan domba. Ini berkabung, saudara. Roh yang berkabung. Hatiku sedih rasanya. Mau mati, kata Tuhan Yesus. Gak main-main deh saudara hal ini. Ada sesuatu yang remuk dalam roh saya. Karena penderitaan. Saya yakin kalau orang udah bertemu sendiri sama Tuhan, dalam kesendirian loh.
Makanya ketemu Tuhan itu bukan rombongan, saudara. Anak-anak kita harus ketemu Tuhan sendiri. Iman kita yang berjuang. Tapi izinkan dia bersendiri dengan Tuhan. Kalau dia belum bersendiri, imannya itu iman borongan. Sulit saudara. Dan tidak menjamin orang yang punya karunia surgawi, mereka bisa tetap setia. Kalau ada orang yang tetap setia tapi jatuh dalam dosa, itu masih oke lah, dia masih khilaf. Tapi kalau sudah melepaskan, saudara, ini saya heran bagaimana mungkin. Karena pikirannya mulai dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ini yang Bapak Ibu Saudara harus mulai memahami. 10 tahun ke depan kita akan sampai ke sana. Ketika saudara membangun hubungan secara pribadi. Makanya ayat 4 dikatakan, tolong ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri. Kalau kita sudah mati, kita memiliki keheningan, maka muncul lagu itu tadi. Judulnya kan Still Hillsong. Muncul lagu itu, saya nyanyi. Nangis saya, saudara. Semua nabi itu bertemu dengan Allah dalam keheningan. Abraham tidak ada dasar untuk percaya. Bagaimana mungkin? Tapi Abraham beriman. Dia tinggalkan sanak saudaranya. Dia tinggalkan sukunya. Dia tinggalkan negerinya. Orang tuanya. Allah berfirman, Abram, waktu itu namanya Abram. Belum ditambahi H. Itu nama Allah. Abram, kamu pergi ke Ur Kasdim. Nanti aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Abram percaya. Kenapa? Karena bertemu dengan Allah secara pribadi. Keheningan itu ada. Kita butuh waktu hening, saudara. Sampai saudara benar menemukan hati Bapa. Hati Tuhan. Kalau saudara masih sibuk sana, sibuk sini, pikiranmu terus, kamu tidak akan bisa kokoh, teguh, kuat. Tidak bisa, saya bilang. Hanya orang-orang yang sudah bertemu hening dengan Tuhan. Siapa yang bisa memisahkan saudara? Siapa? Siapa saudara? Bahkan penderitaan ketika saudara ada dalam keheningan seperti Elia. Elia ketakutan. Elia itu diserang sama Isabel. Dia akan dibunuh. Elia mengalami lawatan dalam keheningan. Bapak Ibu Saudara, iblis menarik kita untuk kita sibuk. Kata sibuk itu memang dipakai oleh setan. Supaya kamu tidak pernah bertemu dengan keheningan Allah. Dan kamu tidak punya jejak itu. Waktu saudara mengenal seseorang, saya percaya saudara punya keheningan, pertemuan dengan seseorang. Itu tidak mungkin rombongan itu. Waktu Anda falling in love dengan seseorang, itu tidak mungkin, rombongan itu tidak ada. Nah kalau terjadi biasanya tidak kuat. Love-nya itu tidak kuat. Tapi selalu keheningan. Saudara selalu mencari private time. Nah masalahnya di sini loh saudara. Tidak mudah loh saudara, hancur loh hati itu. Mendengar kabar bahwa seorang imam
meninggalkan Tuhan Yesus. Kan tidak masuk akal toh. Kalau tiba-tiba saudara dengar Burus tiba-tiba sudah ke Turki, kira-kira gimana? Harusnya tidak masuk akal, tapi bisa terjadi. Bisa. Karena iblis akan masuk di sini. Maka itu ayat 1 Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bisa ngerti dibangkitkan bersama Kristus. Itu private saudara. Saudara tahu saudara bersama Kristus loh, dibangkitkan bersama Kristus. Saudara pasti cari perkara di atas. Saya senang dengan bahasa deal. Kita ini punya deal-dealan sama Tuhan. Kita ini punya perjanjian sama Tuhan secara pribadi. Saudara harus menemukan dengan Tuhan sendiri. Saudara harus punya perjanjian sendiri. Saudara harus punya pernyataan-pernyataan sendiri dengan Tuhan. Bukan karena gembala. Bukan karena pendeta dan pemimpin rohanimu. Bukan. Sangat sukar saudara untuk menuntun seseorang yang dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Belum tentu orang yang menyembah seperti tadi, dia punya private dengan Tuhan. Hubungan, relationship with God. Dalam keheningan. Keheningan itu bukan cari tempat sepi di kuburan, terus saudara pakai jaket. Bukan, di hatimu nak. Kamu punya pertemuan pribadi. Gak mungkin kamu akan hilang. Gak mungkin. Walaupun itu bisa terjadi karena kehendak bebas. Hati-hati dengan kehendak bebasmu. Free will, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana kemarin saya katakan. Atau hal yang baru terjadi, orang berpikir dia tinggalin Tuhan. Oh pasti hidupnya tidak enak. Tidak. Lebih enak saudara. Kesaksian loh, kesaksian benar. Ibu ini saksi. Dulu saya di Kristen menderita. Bertahun-tahun menderita. Tapi sekarang saya sedang bersama-sama. Dipestakan mewah saudara. Oh jelas. Kalau Burus ke Turki pasti pesta rajanya, diambil raja. Pesta. Makanya firman Tuhan berkata di surat Filipi 1 ayat 29. Nah, saudara dikarunia bukan hanya untuk percaya saja. Ini pegang saudara. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus. Melainkan juga untuk apa? Menderita untuk dia. Bagaimana saudara bisa menderita? Kalau engkau gak pernah ketemu pribadi dengan Bapa dan Putranya. Gak pernah ada dalam hatimu satu tempat keheningan. Dan saudara saya katakan, tempat keheningannya akan muncul ketika engkau ditekan. Itu keluar saudara. Ketika kau digesek, ketika kau dihina, ketika kau diinjak, ketika kau menderita, ketika kau di lembah kekelaman, muncul saudara. Dan itu memberikan engkau tekad yang kuat. Penderitaan bukan melemahkan saudara, tapi membuat engkau nekat. Tepuk tangan. Yohanes di Pulau Patmos, dia dalam keheningan. Saudara,
Bersyukur di tempat ini, penderitaan itu adalah kebanggaan dan kemuliaan di tempat ini. Kita tidak pernah alergi dengan penderitaan. Kemiskinan pun di tempat ini mulia, saya katakan. Asal bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan. Asal bagi Allah. Saya tidak bangga jemaat diberkati kaya, tapi miskin rohani. Lebih baik saya punya jemaat miskin sama sekali, tapi kaya rohani. Katakan amin. Tidak ada saya doa untuk kaya, tidak ada. Karena rusak doa untuk kaya itu. Masukkan ini di spot, siapa itu tim media ya, apa yang saya katakan ini. Rusak doa untuk kaya, saya katakan. Tapi doa untuk rela menderita bahkan miskin bagi Tuhan, itu kemuliaan. Itu tidak akan merusak, tapi justru menyembuhkan. Katakan amin. Apalagi kayak ini, saya sekarang ngerasakan duka kayak gini. Gemes saudara. Gemes saya. Makanya kita harus ngomong teruslah tentang penderitaan, melaratlah apapun. Karena Tuhan kita tidak akan pernah merendahkan. Justru kemuliaan Tuhan. Karena itu ayat 1 tadi, Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bisa mengerti? Pikirkan perkara dia. Bagaimana pikirkan perkara di atas kalau saudara gak pernah punya keheningan sama Tuhan? Saya itu sudah ngalami saudara. Sungguh. Kalau engkau Kristen sejati, engkau ngalami titik rendah, engkau semakin kuat. Kalau kau mengalami penderitaan, tekanan, muncul saudara, hubungan pribadi, perjanjian dengan Tuhan itu muncul. Tidak serta-merta saudara ketika kita di mall, kita sedang makan-makan, seneng-seneng. Gak ada itu. Gak muncul. Tapi kita udah punya, kita simpan. Memang itu dipakai oleh Tuhan untuk masa-masa sulit. Sebagaimana Rasul Paulus ketika dia mengalami duri dalam daging, mendapatkan penyataan yang luar biasa. Supaya Rasul Paulus tidak sombong ini orang. Tuhan kirim utusan iblis kok, Tuhan yang kasih setan sama Rasul Paulus. Sakit penyakit. Dikasih untuk apa? Merendahkan dia. Dan ketika dia terpuruk di situ masa hening saudara muncul. Sakral maut akan kita alami nanti. Nyawa itu seperti benang saudara, tinggal ditarik, cep, pedot saudara. Itu masa hening. Kalau saudara tidak bangun itu masih sibuk melihat dunia terus. Di masa itu kamu akan cerit-cerit saudara. Maka saudara harus ngelatih benar hari ini. Dan kita tidak bisa manusia rohani tapi berlaku secara duniawi. Menghadapi perkara dengan respon duniawi lagi. Gak bisa, ya Pak tapi saya kan manusia Pak. Udah gak usah ngomong begitu. Wajar toh manusia Pak. Enggak wajar kamu manusia rohani, kamu bukan manusia duniawi. Justru ketika kamu terpuruk, bangkitkan rohmu. Bapak kan gak ngerti, kan manusia juga Pak. Kalau saudara masih berpikir kayak gitu, kamu gagal menjadi manusia rohani, saya katakan. Dan itu yang terjadi atas orang Kristen. Menghadapi persoalan, dia bilang manusiawi. Tidak ada manusiawi, saya bilang. Kalau orang duniawi boleh, tapi orang surgawi beda. Justru dalam keterpurakanmu, engkau akan membangkitkan iman orang lain. Justru dalam kesendirianmu, engkau menyatakan bahwa Allah bersama dengan engkau. Itu kalau enggak dibangun, enggak bisa. Di mana bangunnya? Mindset. Mulai hari ini latihan. Jangan dikit-dikit ada masalah, Anda lari ke orang.
Katakan amin. Alami dengan Tuhan. Hadapi di masa heningmu. Kalau saudara tidak pernah melatih ini, kamu tidak akan pernah mengalami Tuhan. Saya benar-benar dilatih, saudara. Dan ayat 3 baru muncul. Pikirkan pada sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Jadi kita ini ada di dalam Allah. Ayo sadari gitu loh, realitas surga. Memang kalau kita waktu senang-senang, saya ajak makan angsle, makan tahu telur, makan pecel. Kita sepertinya manusia duniawi. Tapi saudara, saya harus tahu, saudara, realitas surga bersama Allah. Jalanilah hal-hal duniawi seperti saudara mandi, masa manusia rohani tidak mandi? Dan ditanya, sudah mandi Pak? Belum. Berapa lama? 1 bulan. Kenapa manusia rohani? Ya bukan begitulah. Ada hal-hal rohani yang terjadi dalam hidupmu, di mana engkau harus menyatakan bahwa Allah Immanuel bersama saudara. Kita tidak boleh latah dengan cara duniawi. Manusiawi, buang kata manusiawi. Kalau saudara tidak berusaha ini, gagal saya katakan. Gunung Sinai 40 hari, sia-sia. Kamu memang betul nyembah di sini. Di luar kamu dihantam setan. Udah amblas. Karena kamu tidak mau berubah. Karena satu kata yang kamu simpen, manusiawi, manusiawi, manusiawi. Sehingga cara kita manusiawi, manusia dunia. Dan kita nggak pernah ngalami perjanjian dengan Tuhan. Nggak pernah ngalami keintiman dengan Tuhan. Yang dinyatakan di dalam perbuatan, dinyatakan dalam tekad kita. Makanya tiap hari bangun saudara. Keintiman dengan Tuhan, berdiri. Saya bagaimana punya waktu, kau Bapak gimana? Ya waktu doa itu saya bangun keintiman. Dan secara pribadi sudah sejak saya lahir baru pertama kali saya sudah deal-dealan sama Tuhan. Baik Bapa dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus ini udah ada. Makanya Tuhan ajarkan malam hari ke umat Tuhan, kamu harus mengalami keheningan. Tanpa istri, tanpa suami, tanpa anak, tanpa ipar, tanpa kakak, tanpa mertua, tanpa orang tua. Free. Sendiri dengan Tuhan. Katakan amin. Enggak usah bawa-bawa mertuamu, enggak usah bawa orang tuamu, enggak usah bawa suamimu, enggak usah bawa anakmu, enggak usah bawa siapa-siapa. Karena ketika engkau mati, engkau sendirian. Tapi kalau saudara sudah punya perjanjian seperti Abraham, itu sendiri, one by one sama Tuhan, kematian akan membawa engkau bersorak-sorai dan engkau akan menjadi orang-orang yang membangkitkan iman generasi penerus. Katakan amin, katakan amin. Sampai besok. Kami bersyukur ya Bapa, biar malam hari ini kami menjadi orang-orang yang memiliki keintiman pribadi supaya kami nggak goyah. Hanya orang yang mempunyai keheningan pribadi dengan Allah, maka orang-orang ini akan berdiri kokoh, terutama di dalam pelayanan, komitmen. Mereka tidak bisa dipengaruhi siapapun, karena mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Dan tidak bisa digoyahkan, bahkan kematian pun tidak bisa menahan mereka. Sebab hidup mereka, hidup kami tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah selama-lamanya. Gunung Sinai Worship hari ke-33 besok Bapak, Engkau mengurapi, bawa kami lebih lagi ya Bapak. Supaya kami tidak sama dengan orang-orang dunia. Karena kami adalah manusia surgawi.
yang hidup di dunia ini. Gunung Sinai worship 40 hari kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Imammu yang bertugas malam hari di 24 pintu gerbang surga, Engkau urapi. Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa besok.